Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kawan-kawan mahasiswa, kita akan berbicara tentang bagaimana menerjemahkan fi'il madi, ya, atau kata kerja masa lampau. Kemudian petunjuknya bahwa diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini Anda mampu memiliki kemampuan untuk menerjemahkan, ya, kata kerja atau kalimat kerja menggunakan fi'il atau kata kerja yang menunjukkan pada masa lampau. Terjematul kalimat, ini ada beberapa kalimat yang mungkin perlu Anda terjemahkan terlebih dahulu. Hatha yahutsu ala, artinya adalah memerintah, menyuruh atau mendorong, ya, untuk melakukan sesuatu, ya, atau menganjurkan. Ya. Ittara yattaru, ya, ittara yattaru artinya memaksa. Istadana yastadinu, berhutang. Thaqula yafkulu, ala, berat membawa sesuatu, ya. Berat untuk sesuatu, gitu ya. Naha yanha'an artinya melarang untuk. Dalla yadullu ala, yaitu menunjukkan, ya, untuk, atau anfaqa yunfiku, mendermakan harta, atau bisa diartikan juga membelanjakan harta. Syaqiya yashqa artinya menderita. Imtana'a yamtani'u an artinya adalah menghalangi, ya. Ittaraba yattaribu, kacau, ya, artinya adalah kacau. Kita coba satu kata pertama, yaitu hatha yahutsu ala. Misalkan kita letakkan ke dalam jumlah mufidah terlebih dahulu. Hatha yahutsu ala. Hathani ustadzi ala ta'allum tula hayati. Misalkan, ustadzku, ya, menganjurkanku, ya, untuk agar aku selalu belajar sepanjang hidupku. Itu sebuah kalimat, ya, hatha yahutsu ala. Misalkan juga kata dalla yadullu ala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa, ya, man dalla, barang siapa yang menunjukkan seseorang untuk berbuat baik, ya, falahu, maka baginya ajrun, falahu mithlu ajri fa'ilih, maka baginya adalah pahala sebagaimana orang yang melakukan, ya. Kalau kita terjemahkan berkata, man dalla ala khairin, barang siapa yang telah menyuruh orang untuk berbuat, barang siapa yang menunjukkan, ya, untuk kebaikan, ya. Jadi menunjukkan untuk kebaikan. Tapi kalau kita terjemahkan secara literlek seperti itu kan kurang bagus. Coba kalau misalkan saya rubah terjemahannya, barang siapa yang menunjukkan seseorang untuk berbuat baik, falahu mithlu ajrin fa'ilih, maka baginya adalah pahala sebagaimana orang yang melakukan. Seperti itu. Ittara yattaru. Layyab lan, misalkan saya gunakan kalimat ittara yattaru, saya coba letakkan ke dalam sebuah jumlah. Lan yattarrani Allahu min su'il a'mal. Misalkan Allah, kita gunakan fi'il madhi, ya. Ittarrani ittarrani walidi bitta'allum, misalkan orang tuaku menyuruh, memaksaku untuk belajar, ya. Anfaqa yunfiku, anfaqtu mali fi sabilillah, misalkan anfaqtu mali fi sabilillah,
diterjemahkan aku mendermakan hartaku. Anda bisa juga sampaikan aku membelanjakan, aku telah membelanjakan hartamu. Itu boleh juga. Aku telah mendermakan hartaku di jalan Allah. Ya. Baik. Ini Anda bisa berlatih ya dengan Anda coba letakkan kata-kata fiil madhi itu ke dalam jumlah dan kemudian Anda coba terjemahkan. Anda rasakan bahasa Indonesianya apakah sudah pas atau belum. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh terjemah. Rakibar rajulu as-sayyarata. Ya. Bisa terjemahnya ada dua. Laki-laki itu telah mengendarai mobil tersebut atau laki-laki tersebut mengendarai mobil itu. Ya. Coba Anda lihat di situ. Kata-kata itu kan tidak ada ya. Tilka atau zalika itu tidak ada di situ. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, rakibar rajulu as-sayyarah. Tidak bisa Anda terjemahkan kemudian ke dalam bahasa Arab misalkan, laki-laki itu telah mengendarai mobil tersebut misalkan. Itu kemudian Anda terjemahkan ke dalam bahasa Arab, zalikar rajulu rakiba atau rakiba zalikar rajulu tilkas sayyarata. Itu sangat wasting kata-kata, menyanyiakan kata-kata. Ya. Kemudian bisa juga rakibar rajulu as-sayyarata, Anda terjemahkan laki-laki tersebut mengendarai mobil itu. Hassal ustadzu tilmidza ala ta'allum. Bapak guru menyuruh siswa belajar. Sudah simpel sekali. Atau seorang ustadz menyuruh muridnya belajar. Itu aja sebenarnya, simpel. Nahal abu waladahu anil la'bi. Bapak melarang anaknya bermain. Ya. Kata an di sini tidak difungsikan sama sekali. Nahaan itu diartikan melarang menjadi satu kata. Jadi nahal abu waladahu anil la'bi, bapak melarang anaknya bermain. Seperti hatha ala ya, hathal ustadz tilmidza ala ta'allum. Bapak guru menyuruh siswanya untuk belajarkan, untuknya tidak perlu digunakan. Bapak guru menyuruh siswa belajar. Ya, jadi di sini itu sebenarnya rasa bahasa yang digunakan ya ketika menerjemahkan. Sehingga harapannya Anda ketika menerjemahkan sebuah kata itu dirasakan seperti itu. Kemudian ini tarjim ilal Indonesia ba'da anistakhrajta kulla fi'lin madi fihi tarjamatan tusyabbihul misal ya. Badaan istakhrajta kulla fil madhi fi. Idza tadala. Ya. Di situ idza tadala, kata yang pertama ini. Idza tadala. Al mar'u nala sa'adatan fid dunya. Mana fi'il madhinya? Betul. I'tadala. Jadi apabila seseorang lurus ya, dalam hidupnya ya fil hayah ini, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Ya, jadi barang siapa yang bersikap lurus, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Atau bersikap i'tidal. Nah, kadang-kadang memang bersikap adil, bisa Anda tulis bersikap adil. Tapi kata-kata adil dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat luas. Anda bisa menerjemahkan kata adil itu orang baik. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, adil itu berarti ada definisi tersendiri mengenai adil ya dalam bahasa Indonesia itu ketika dalam lebih cenderung digunakan ketika menghukumi suatu perkara ya. Ketika ada sebuah percekcokan seperti itu. Yang kedua, kita coba. Innalladzi anfaqa aktsara min kasbihi musrifun. Ya. Mana kata-kata fi'il madinya?
yaitu dari kata anfaqa. Maka kita terjemahkan, coba. Sesungguhnya orang yang membelanjakan hartanya, ya, atau orang yang belanja, sesungguhnya orang yang belanja lebih banyak dari usahanya, ya, maka dia orang yang boros. Gitu, ya. Baik. Ini sambil saya tulis, nanti saya share di akhir ya. Yang nomor 1, barang siapa jika seseorang berlaku adil, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, sesungguhnya orang yang membelanjakan hartanya melebihi usahanya, ya, ia adalah orang yang boros. Nomor 3. Hathal Islamu al-mu'mina 'alal i'tidal. Islam memerintahkan, ya, kepada seluruh umat muslim untuk bersikap adil, ya. Bisa menganjurkan juga. Ya, jadi Islam menganjurkan kepada orang beriman untuk bersikap adil. Nomor 4. Apabila, ya, terasa berat apabila hutang telah apabila banyak atau hutang sudah ini idza thaqulat dain, apabila hutang telah menjadi berat, gitu ya. Apabila seseorang, ya, menanggung beratnya hutang, maka buruklah hidupnya. Nah, yang nomor 4 itu, apabila seseorang, ya, terjemahan saya, apabila seseorang menanggung beratnya hutang, maka buruklah hidupnya. Kalau di situ di bahasa Arabnya, apabila seseorang, ya, seseorang itu syakhsun, ya, menanggung beratnya hutang, menanggung di situ tidak ada sama sekali, tapi thaqulah itu kan menanggung berat, ya. Maka buruklah, maka itu tidak ada di dalam kata itu. Fasaat haluhu, tidak digunakan kata fa, tapi langsung diterjemahkan maka buruklah hidupnya. Ya. Kemudian nomor 5, nahal Qur'anu al-mu'mina 'anil israf, ya. Al-Qur'an melarang orang beriman untuk berlebih-lebihan atau boros, ya. Israf itu artinya boros, berlebih-lebihan. Kemudian nomor 6, dalal islamun nafsa ala hubbil infaqi fi sabilillah. Islam menunjukkan, ya,
kepada setiap orang ya. Karena kalau nafs itu diterjemahkan jiwa, Islam menunjukkan jiwa, itu aneh. Agar mencintai, berderma di jalan Allah. Islam menunjukkan kepada setiap orang agar mencintai, berderma di jalan Allah. Nomor 7, imtanan nas an muamalatil musrifin. Manusia ya, tadi imtana'ah adalah menghalangi. Sebentar. Ya, bisa berpantang, berhenti, meninggalkan ya. Sini artinya meninggalkan imtana'ah. Manusia hendaknya meninggal berpantang diri dari untuk berteman dengan orang latus ribu. Nah, kata asrofa itu Anda coba cari, telusuri di HP ya. Kalau sulit suatu ketika menemukan kesulitan. Nah, ini berarti imtana'an nasu an muamalatil musrifin, berarti manusia hendaknya berpantang diri untuk berteman dengan orang-orang boros. Nomor 8, ittorobat halul mutadayyinin. Ya, nomor 8 itu ittorobat halul mutadayyinin, saya boleh terjemahkan orang yang keadaan orang yang berhutang akan kacau. Ya. Saya boleh terjemahkan keadaan orang yang berhutang akan kacau. Bisa diterjemahkan juga kacaulah, ya. Kacaulah, misalkan keadaan orang yang berhutang. Boleh. Akan kacau. Ya. Kemudian istadan al-fallahul ghaniyah fil jaihah. Nah ini jaihah ini saya nggak tahu artinya apa, tapi saya browsing. Jaihah artinya adalah celaka. Ya. Istadan al-jalahu al-fallahu al-ghaniyah fil jaihah. Istadana itu tentunya al-fallah itu berhutang. Istadana. Ini saya tidak temukan kata istadana di Mu'jam Arabi Indonesia, tapi coba di Mu'jam Arabi. Tentunya saya temukan istadana artinya adalah ya tolabu dain. Ya, jadi artinya di sini petani berhutang kepada orang kaya pada fil jaihah. Ini jaihah itu apa artinya? Saya terjemahkan tadi ketemu kata bahasa Indonesia celaka. Nah, sekarang saya coba cari di kata bahasa Arab. Jaihah itu
kalau bahasa Arab ya, al-musibah ya. Jadi bisa diartikan petani berhutang kepada orang kaya pada dalam keadaan ketika musibah atau jadi saya terjemahkan lagi, petani berhutang kepada orang kaya ketika musibah. Di nomor 9, istadan al-falahu fil al-ghaniyah fil jaihah. Karena tadi di bahasa Arabnya disebut musibah. Karena tidak mungkin petani berhutang kepada orang kaya ketika dia celaka. Wah, celaka apa maksudnya jaihah? Kan terkadang terjemahan bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia tidak mampu merepresentasikan daripada makna daripada sebuah teks ya. Kemudian nomor 10. Alladzina jatahadu fi ta'allumihim humun najihun ya. Orang itu kan alladzina ya, yang berjuang dalam belajar ya. Mereka pasti akan sukses. Anda bisa terjemahkan seperti ini. Orang yang berjuang dalam belajar, dalam belajarnya, mereka pasti sukses. Anda bisa terjemahkan seperti itu. Saya akan coba share terjemahannya. Hasil dari terjemahan saya. Yang pertama, idza tadalla mar'u nala sa'adatan fil hayah. Jika seseorang berlaku adil, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Nomor 2, innal ladzi anfaqa aktsar min kasbihi musrif. Sesungguhnya orang yang membelanjakan hartanya melebihi usahanya, ia adalah orang yang boros, ya. Kemudian hassal Islamul mu'mina 'alal i'tidal. Islam menganjurkan kepada orang beriman untuk bersikap adil. Nomor 4, idza tsaqulat dainu 'ala syakhsin sa'at haluhu. Apabila seseorang menanggung beratnya hutang, maka buruklah hidupnya, ya. Sampai nomor 5 saja. Nahal Quran al-mu'mina 'anil israf. Al-Quran melarang orang beriman untuk israf. Nah, itu tadi adalah bagaimana menerjemahkan daripada teks ya. Nah, sekarang saya minta kawan-kawan cobalah diterjemahkan ya. Pertama tarjam atau tarkib di alif ya. Tarjim ma yali ila Indonesia alladzina tafakkaru fawqa taqatihim humul falasifa alladzina anfaqu aqalla mimma razaqahum ya. Aqallu mimma razaqahum humullah humul bukhala alladzina qalu aktsara mimma amiluhum ahlul jahim alladzina wa'adu aktsar mimma aufu humul munafiqun alladzina awsa'u buyutahum awsa' min ihtiyajihim ilaihim humul musrifun. Ini coba diterjemahkan. Alif tarjim tarkib dan dal at-tadribat tarjim mayali ila Indonesia ya. Al-israf wal i'tidal ya. Itu coba Anda terjemahkan. Nanti ini akan saya share, bisa melalui link YouTube, nanti bisa Anda copy melalui Anda bisa download melalui link YouTube, atau Anda juga bisa download melalui e-learning Umsida. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.